Absado Studio. Halo semuanya, kembali lagi bersama Pak Ian, dan hari ini kita akan belajar bagaimana cara menggambar tekstur dan juga cara menggunakannya untuk menjadi dekorasi pada suatu gambar. Bagaimana cara membuatnya? Kita langsung saja ke tahapan yang selanjutnya. Nah, kita akan belajar 8 jenis tekstur ya. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama namanya kita sebut sebagai bumpy, atau di dalam bahasa Indonesia disebut benjolan atau tonjolan. Cara membuatnya gampang, kita tinggal menggunakan curve line, garis melengkung ya. Jadi caranya tinggal kita pakai curve line atau garis melengkung seperti ini. Yang kecil ada yang besar, yang kecil ada yang besar, itu terus ya sampai penuh. Jadi hanya menambahkan curve line yang bentuknya mirip seperti huruf N. Ini adalah bumpy lines. Yang kedua kita mau belajar itu disebut rough ya, atau di dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kasar. Wah, bagaimana Pak cara membuatnya? Kita tinggal tambahkan seperti huruf V tapi kebalik. Jadi kayak gini, kecil-kecil, tapi ukurannya sama. Nah, gampang ya. Jadi mirip seperti huruf V tapi kebalik dan kecil-kecil lalu dia sama. Oke, udah ya. Yang ketiga, kita akan membuat tekstur hard, atau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya keras. Nah, tekstur keras ini kita akan buat bentuknya seperti tembok. Jadi gampang, tinggal kita buat garis horizontal, tidak perlu banyak-banyak kalau untuk yang kotak ini. Kalau sudah, kita tambahkan garis vertikal tapi satu persatu seperti ini misalnya. Nah, untuk bagian selanjutnya itu tidak boleh menempel. Kalau di sini sudah ada garis vertikal, berarti nggak boleh lagi ya, berarti di sebelahnya. Nah, seperti ini. Kalian lakukan terus sampai di bagian yang paling atas. Jadi deh tekstur hardnya seperti tembok ya. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat tekstur wrinkle atau di dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sebagai keriput. Nah, tekstur wrinkle ini mirip menggunakan garis lengkung atau curve line juga, tapi miring kayak gini ya. Kita lihat Pak yang buat seperti itu. Kita tinggal tambahkan juga garis bergelombang atau wavy lines. Kita bisa tambahkan yang banyak kayak gini ya. Kalian acak-acak, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, ini adalah tekstur wrinkle atau keriput. Lanjut ya. Tekstur selanjutnya kita akan membuat tekstur yang tulisannya jig, atau di dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sebagai runcing atau bergerigi. Jadi mungkin Lion akan update sedikit ya, karena waktu itu ada yang sempat kurang tepat yang kita buat. Oke, jadi kita tambahkan ya. Cara buatnya gimana Pak Ian? Kita membuat bentuknya mirip yang rough tapi panjang, jadi seperti zigzag tapi miring ya. Caranya gitu. Yang pendek, ada yang panjang, menyambung.
Oke, gampang ya. Selanjutnya bentuk yang tekstur yang mau kita buat itu disebut sebagai woven, atau dalam bahasa Indonesia namanya anyaman. Nah, gimana Pak Yan cara membuatnya? Tahap atau langkah pertamanya mirip seperti yang hard. Kita buat garis vertikal. Kalau sudah, kita tinggal garis horizontal maksud Pak Yan. Lalu kita tambahkan garis vertikal. Set, set. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal blok kotak-kotaknya satu persatu seperti papan catur. Misalnya nih, ini sudah kita warna hitam, ini tidak boleh warna lagi, supaya kita warnai lagi. Jadi selang-seling ya. Ini sudah putih, ini hitam, putih, dan begitu seterusnya. Jadi mirip papan catur ya. Selesai. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat tekstur soft, atau kita juga bisa mengatakan ini adalah tekstur lembut ya. Bagaimana cara membuatnya? Gampang ya. Kita pertama-tama buat mirip dan bentuknya seperti huruf W. Kita tambahkan seperti W freelance tapi besar-besar, acak-acak di sini, jadi mirip seperti kapas ya. Nah, jadi deh tekstur soft atau lembut. Dan yang terakhir, tekstur yang mau kita belajar adalah bagaimana cara membuat tekstur yang disebut sebagai smooth, atau kita menyebutnya dalam bahasa Indonesia sebagai halus. Bagaimana cara membuatnya? Kita bisa terapkan ini di semua bentuk. Misalnya kalian pilih bentuk yang kalian suka. Misalnya Pak Yan mau pakai bentuk heart. Nah, ini adalah magic of art atau keajaiban. Kita membuat efeknya seperti kaca yang kinclong. Caranya kita tinggal tambahkan bentuk oval, terserah dimanapun di pojokan yang bisa. Kelihatan deh seperti bentuk ovalnya jadinya, seperti kinclong, kan seperti kaca. Nah, demikian adalah cara membuat tekstur ya. Ada 8 tekstur. Sekarang Pak Yan mau berikan contoh cara kita menggunakannya untuk project di unit kedua kita. Nah, project kalian adalah membuat gambar dream house ya. Rumah impian kalian seperti apa? Lalu kalian gunakan semua tekstur yang kita sudah pelajari. Minimal pakai 3 tekstur ya. Pak Yan kasih contoh. Misalnya ini dream house-nya Pak Yan. Oke. Pak Yan mau tambahkan yang lain, misalnya Pak Yan sudah gambar nih dream house-nya. Terus gimana Pak? Kita bisa pilih tekstur-tekstur mana yang kira-kira kalian mau pakai di dream house kalian. Misalnya Pak Yan mau buat jalannya menonjol ya, jadi pakai bumpy di sini. Kalian bebas pilih yang mana ya. Pak Yan pakai ini. Terus Pak Yan mau atapnya anyaman atau woven. Pak Yan tinggal tambahin deh anyamannya di sini. Nah, berarti Pak Yan sudah pakai berapa tekstur? Pak Yan sudah pakai ada 2 tekstur ya.
Terus ada kacanya, mau Pak Ian buat kinclong, berarti tinggal Pak Ian tambah efek dari smooth. 1, 2, 3. Wah, temboknya saya membuat temboknya keras, jadi kita membuat tekstur hard ya. Kalian bisa pakai teksturnya terserah kalian ya. Nah, ini Pak Ian membuat tekstur temboknya atau yang hard. Kalian nanti tinggal tambahkan saja warnanya sesuai selera kalian. Jadi bebas ya warnanya, sesuai dengan hal yang kalian suka. Terus Pak Ian bisa tambahkan color rough di sini, jadi pohonnya kasar ya. Oke, atapnya lagi. Kalian bisa pilih atau gunakan tekstur yang kalian suka, bebas. Oke. Nah, demikian kita akan kembali ya. Nah, demikian adalah cara pembuatan tekstur dan juga cara menggunakannya untuk suatu dekorasi pada sebuah gambar. Selamat mengerjakan. Jika ada hal yang masih bingung, kan boleh tanya di komentar atau tanya ke Pak Ian secara personal chat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Have a good day.